Selamat siang, selamat bergabung di acara Acer Cyber Talk, the new challenges in managing cybersecurity program for financial service industry. Acara akan kami mulai tepat pukul 13.30 WIB. Di akhir acara, kami akan menginformasikan bagaimana cara mendapatkan materi presentasi pembicara. Terima kasih. Selamat siang, saya Francisca Maya, Head of Marketing dari Acer Indonesia, ingin mengucapkan selamat bergabung dan selamat datang di Acer Cyber Talk. Pertama-tama, terima kasih kepada para pembicara dan peserta webinar yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam acara ini. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu sekalian selalu diberi kesehatan untuk melakukan aktivitas yang produktif selama menjalani masa new normal ini. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, para peserta webinar akan mengikuti diskusi seputar cyber security. Bersama para narasumber, Acer Cyber Talk kali ini akan mengangkat topik The New Challenges in Managing Cyber Security Program for Financial Service Industry. Sebelum memulai acara Acer Cyber Talk siang ini, saya akan menyambut dan memperkenalkan para panelis kita. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Herbert Ang, Presiden Director Acer Indonesia. Selamat siang Pak Herbert. Selamat siang Bu Siska dan selamat siang juga untuk semua peserta webinar. Salam sehat untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak Herbert. Juga Bapak Muharto, beliau adalah Vice President dari Information Security Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Selamat siang Pak Muharto. Selamat siang Bu Siska, selamat siang Pak Herbert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, waalaikumsalam Pak. Acer Cyber Talk pada siang ini akan dipandu oleh moderator kami yang terhormat, Ibu Sri Savitri, Deputy Executive Vice President Customer Experience and Digitalization, Chief Digital Business Office Telkom Indonesia. Selamat bergabung Ibu Savitri. Suaranya masih di-mute mungkin, Ibu. Selamat siang semuanya. Salam sehat buat semua peserta dan juga Mbak Maya, Pak Herbert, dan Pak Muharto. Ya, terima kasih, Ibu. Salam sehat untuk Ibu juga. Baik, saya tidak akan berlama-lama. Ibu Savitri, waktu dan tempat kami persilahkan, Bu. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Maya. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bergabung pada acara Acer Cyber Talk siang ini.
Perkenalkan, saya Sri Safitri, the AVP Customer Experience and Digitalization dari Telkom Indonesia. Selama 2 jam ke depan, saya akan menjadi moderator pada acara Acer Cyber Talk hari ini dengan judul The New Challenges in Managing Cyber Security Program for Financial Services Industry. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, setelah pemaparan materi oleh pembicara, akan ada sesi khusus tanya jawab. Untuk para peserta yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditujukan kepada moderator atau pembicara melalui tombol Q&A. Nah, topik Cyber Talk hari ini akan membahas mengenai industri finansial atau keuangan yang menjadi sektor paling rentan terhadap ancaman cyber security. Seiring peralihan aktivitas ke dunia digital dengan adanya pandemi pada kali ini membuat data bank atau nasabah menjadi semakin terekspos dan peretas bisa saja mengakses atau mencuri data-data penting yang ada pada nasabah ataupun juga bagi perbankan. Khususnya dalam pasca pandemi ini, keamanan cyber perlu ditingkatkan untuk menghindari lembaga perbankan kehilangan reputasi, aset, data, serta kepercayaan nasabah. Saya juga adalah sebagai Vice Chairman dari Indonesia Cyber Security Forum, melihat bahwa terjadi peningkatan fenomena serangan terhadap organisasi, bukan hanya juga perbankan, serangan cyber security. Hal ini tentunya terkait dengan banyaknya device-device yang bekerja yang biasanya dari kantor kini juga dari rumah. Di samping itu juga kita lihat adanya kekurangan orang-orang yang paham akan cyber security. Bahkan data menunjukkan bahwa hingga tahun 2022 itu akan terjadi shortage skill dan knowledge untuk cyber security analyst sebanyak 1,8 juta. Nah, di siang hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana peranan cyber security untuk financial services industry, apa saja tantangan yang dihadapi, kemudian bagaimana cyber security yang efektif harus ditetapkan, dan tentunya juga strategi dan inovasi out of the box seperti apa yang perlu kita terapkan. Bapak Ibu sekalian, untuk membuka Acer Cyber Talks yang ini, saya akan menyambut Bapak Herbert Ang, Presiden Director Acer Indonesia, untuk memberikan kata pembuka. Kepada Bapak Herbert kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Safitri, dan sekali lagi selamat siang untuk semua peserta. Hari ini kita mempunyai kesempatan untuk masuk di Acer Cyber Talk yang keempat. Ya, ini adalah yang keempat kali Acer lakukan. Nah, di kesempatan hari ini kita mempunyai pembicara yang istimewa. Ada Pak Muharto yang mewakili dari BRI juga. Beliau adalah salah satu pakar kalau kita berbicara tentang cyber security di dunia finansial. Jadi hari ini kita berkesempatan mendapatkan waktu beliau untuk sharing ke kita, dan juga yang tidak kalah penting, Vice Chairman dari ICSF juga punya kesempatan hadir di tempat kami. Ya, sekali lagi terima kasih untuk kedua pembicara maupun moderator yang terhormat ini. Untuk Acer Cyber Talk yang keempat ini, sekali lagi saya ingin share ke semua peserta, mungkin bagi yang pertama kali ya, mengenai Acer Cyber Talk ini. Kenapa kok ini bisa kejadian? Ya, banyak orang bertanya ke saya, Pak, Acer ini harusnya kan mainnya ini hardware, laptop gitu ya. Kok bisa tiba-tiba ngomongin cyber security? Nah, jadi di kesempatan ini saya ingin share ke Bapak dan Ibu semua mengenai perjalanan yang sudah dilakukan Acer Indonesia sampai hari ini kami bisa masuk kepada cyber security. Izinkan saya untuk sharing screen sebentar. Ya, sudah kelihatan ya. Jadi kalau kita melihat sebuah slide yang simple ini, melihat sebuah lini perjalanan dari Acer di Indonesia. 2016 ke bawah ya, 2015-14 ke bawah, ya kami fokus hanya di hardware. Dan hardware dalam hal ini adalah client devices. Semua peralatan yang diperlukan untuk mengakses informasi kami punya. Dan hari ini kami adalah termasuk brand ataupun vendor yang punya portfolio paling lengkap untuk para customer mengakses informasi. Semua jenis laptop, semua jenis PC, termasuk juga mau proyektor kami punya, mau monitor kami punya. Nah, enggak semua brand punya portfolio yang selengkap seperti ini. Nah, hari ini kami tetap adalah pemain terdepan untuk yang client devices ini. Setelah 2016, kami juga mulai masuk ekspansi ke enterprise, masuk kepada high-end computing,
bahkan kami menyediakan ya high performance computing bagi para klien kami yang ada di Indonesia. Setelah itu 2018 kami masuk ke solution, di dalam hal ini IoT, apakah itu untuk air ya, kualitas air, apa yang ada di dalam air ini, kandungannya apa saja. Kami mempunyai solusi untuk itu, dan secara terus-menerus 24x7, 24 jam 7 hari seminggu, ini bisa di-feed informasi ini ke kita secara online, sehingga tidak perlu lagi kita datang ke lapangan untuk ngecek ya. Ada beberapa IoT solution yang kami punyai seperti yang tadi water quality, kami juga punya untuk yang di agriculture, termasuk juga untuk meteran air, itu kami lakukan. Dan next 2019 kami juga masuk kepada solusi yang lebih besar lagi, yaitu masuk ke retail solution, di mana kami mempunyai kios ya, kios untuk para customer mengorder barang. Waktu misalnya contoh datang ke salah satu department store, nah mereka bisa memakai alat itu untuk mengorder barang. Nah, kios kami lakukan. Nah, selain dari kios, kami juga melihat selama ini kami main di hardware. Habis hardware kami masuk ke solution. Habis solution apa? Services. Ya, services yang kami juga lengkapi di dalam portfolio kami. Karena apa? Selama lebih dari 10 tahun berturut-turut, Acer diberikan kepercayaan oleh para customer kami di Indonesia dengan sebuah predikat, yaitu Indonesian Customer Satisfaction Award. Lebih dari 10 tahun kami mempunyai predikat ini. Artinya bahwa apa yang kami lakukan untuk serve kami punya customer di Indonesia mendapatkan kepercayaan yang baik. Nah, kualitas yang baik ini sebelum-sebelumnya kami hanya pakai sendiri. Setelah tahun 2018, tepatnya di 2019, di zaman kolaborasi ini, kami spin off apa yang menjadi kami punya kelebihan ini, sehingga bisa juga di-share kepada para partner kami. Hari ini kami punya customer service yang dari bagian barat sampai ke timur Indonesia, lebih dari 100 kota, ini tidak hanya melayani brand Acer, tapi kami juga bisa melayani brand-brand yang lain. Termasuk kalau misalkan salah satu customer, contohlah anggaplah bank ya, salah satu bank dia ada di Papua dan perlu ada service untuk barang-barang yang bukan Acer, itu kami bisa lakukan. Ya, jadi sejak 2019 kami udah masuk ke situ. 2020 ada sebuah terobosan baru lagi yang kami lakukan, yaitu cybersecurity. Saya yakin kita semua tahu bahwa dengan adanya pandemi ini, mau tidak mau semua harus teknologi. Mau tidak mau semua harus melakukan digitalisasi, ya, sehingga ada yang bahkan mengatakan bahwa bapak ataupun kita boleh sebut ibu juga supaya ini kesetaraan ya, bapak ataupun ibu digitalisasi dunia adalah COVID-19, karena COVID-19 segala sesuatu menjadi jauh lebih cepat dari sisi digitalisasi. Tetapi digitalisasi ini juga membuat ada beberapa sisi-sisi negatif, yaitu cybercrime yang semakin naik. Nah, untuk itu kami melihat kebutuhan cybersecurity menjadi sangat besar. Akhirnya kami juga membawa solusi ini masuk ke Indonesia. Di apa yang kami bawa di sisi cybersecurity ini? Acer mempunyai sebuah subsidiary yang kami sebut sebagai Acer Cybersecurity Incorporated. Perusahaan ini sudah berdiri lebih dari 15 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2000 ya, tahun 2000 perusahaan ini sudah berdiri dan fokusnya adalah di cybersecurity. Sampai hari ini lebih dari 15 tahun pengalaman, perusahaan ini sudah menjadi perusahaan yang mempunyai market share paling besar di Taiwan untuk SoC ya. Dari sisi kapasitas, dari sisi customer, ini yang paling besar. Kemudian, selain dari sisi yang paling besar, lebih dari 60% market share yang punya, data yang dipunyai. Karena kita kalau ngomong cybersecurity, intelligence-nya sangat penting, ya, fit atau intelligence sangat penting. Setiap bulan kami mendapatkan, ya, kalau Bapak dan Ibu lihat di screen, lebih dari 150 billion, 150 miliar events ataupun logs yang didapat, sehingga ini bisa menjadi sebuah intelligence yang baik untuk bisa di-share kepada customer. Dan selain dari itu, SoC yang kami punya juga sudah intelligence ya. Kalau dari sisi services,
saya ingin mengatakan bahwa fokusnya kami bukan di teknologi, karena kita mengetahui bahwa yang namanya cyber security ada people, ada proses, ada teknologis. Yang disebut teknologis ini kan contoh firewall, ya. Kita tahu ada banyak brand firewall di luar, termasuk juga antivirus, ya. Ini adalah dari sisi teknologi. Fokus kami lebih kepada di people dan di proses, sehingga Bapak dan Ibu semua bisa melihat di slide yang Acer ini bisa lakukan, ya, dari sisi awalnya audit terhadap keadaan kita sekarang, apa yang disebut sebagai health check, kita bisa lakukan. Setelah health check, remedinya seperti apa, kemudian security monitoring kami bisa lakukan, code review kami lakukan, plus sampai terakhir sekarang ada yang disebut sebagai OT, ya. Baru di minggu lalu kami bikin webinar khusus untuk OT, Operation Technologies, karena saat ini OT juga menjadi sesuatu yang penting. Sebabnya apa? OT sudah di-connecting ke internet, jadi menjadi riskan terhadap juga serangan. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat ini adalah sebuah services yang boleh Acer Indonesia lakukan buat Bapak dan Ibu di Indonesia. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk introduce ke kita semua, sehingga kalau misalkan di tempat Bapak dan Ibu semua perlu ada cyber security yang lebih baik, perlu ada konsultasi dan perlu ada partner, kami siap untuk bisa menjadi partner bagi Bapak dan Ibu semua. Ya, itu dari saya dan terima kasih sekali lagi untuk waktunya di siang hari ini, menyempatkan waktu untuk boleh mengikuti webinar hari ini, Acer Cyber Talk yang keempat. Terima kasih dan mari kita enjoy Cyber Talk kita ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Savitri. Baik, terima kasih Pak Herbert atas sambutannya. Sebelum kita lanjut ke sharing session berikutnya, saya mengingatkan bahwa di akhir sharing ini akan ada sesi diskusi bersama seluruh panelis. Jadi dibuat peserta webinar yang ingin bertanya berkaitan dengan topik kita hari ini, bisa disampaikan dari sekarang melalui fitur Q&A yang ada di aplikasi Zoom webinar ini. Nah, tentunya kita nggak ingin berpanjang lebar. Kita ingin mengajak sharing session ini pada Acer Cyber Talks yang ini. Saya akan mengajak Bapak Muharto, MSc, CISA, CISSP, selaku Vice President Information Security Bank Rakyat Indonesia untuk ikut berbagi dalam topik kali ini. Nah, tadi apa sih CISA? CISA itu adalah Certified Information System Auditor dan CISSP adalah Certified Information System Security Professional. Ini adalah profesi-profesi atau sertifikasi-sertifikasi yang nggak banyak loh ya. Jadi di Indonesia aja nggak banyak orang yang bergerak di bidang ini. Khususnya perempuan itu nggak nyampe 10% yang bergerak di bidang cyber security ini. Nah, kepada Bapak Muharto, kami persilahkan untuk memulai sharingnya. Baik, terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Mungkin saya sapa dulu teman-teman semua ya yang sudah bergabung bersama kami di sini untuk ikut sharing ya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang bersedia meluangkan waktu untuk ikut sharing. Saya sangat berbahagia sekali bisa berdiskusi dengan teman-teman sekalian untuk membicarakan masalah cyber security ini terutama di Indonesia ya. Jadi semakin kedepannya semakin rumit, semakin pelik lah ya tantangan terhadap cyber security ini. Jadi mungkin dengan sharing seperti ini, saya yakin akan menambah value ya, baik buat saya pribadi maupun buat teman-teman sekalian, sehingga bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, mungkin saya akan share filenya dulu, sebentar. Sudah nampakkah, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Bu Fitri, sudah nampakkah, Bu? Sudah, Pak. Iya. Jadi kali ini topik yang akan kita diskusikan adalah mengenai Cybersecurity Program Management, Key to Successful Cybersecurity Strategy in Financial Service Industry. Jadi kita fokus di Financial Service Industry, terutama kami dari BRI, dari industri perbankan, ingin menyampaikan update dari program-program cybersecurity kami. Nah, mungkin ini table of contents-nya, kita mulai dari challenges yang dihadapi oleh financial service industry ya, terutama terhadap
risiko-risiko security, risiko-risiko cyber security dan cyber fraud. Kemudian dilanjutkan dengan effective cyber security program management. Jadi gimana cara kita menjawab tantangan-tantangan cyber security dan cyber fraud yang sudah ada berkembang ini dan berevolusi ini sudah banyak di mana-mana. Kemudian yang terakhir adalah ya approach atau inovasi yang mungkin kita lakukan dalam rangka menjawab tantangan-tantangan ini, tantangan-tantangan yang sudah tidak konvensional ini ya. Jadi tantangan yang tidak konvensional harus dijawab dengan jawaban yang tidak konvensional pula. Next. Nah ini saya ingin menyampaikan tantangan-tantangan kita di dalam menghadapi risiko-risiko cyber, terutama di industri perbankan. Pengalaman kita seperti ini ya. Jadi mungkin pertama mengenai cyber security complexity. Ini mungkin terjadi juga di teman-teman di industri lain, ya, di industri, bukan di industri perbankan saja, semua industri yang menggunakan jasa tools atau jasa aplikasi untuk memanage cyber security-nya, itu pasti akan menghadapi hal yang sama. Jadi dari survei IBM itu, saya memperoleh informasi bahwa setidaknya ada 80 cyber security product yang kita pakai di masing-masing perusahaan. 80 cyber security products. Dalam yang diberikan oleh 40 different vendors. 40 vendor yang berbeda. Ya, bayangkan seperti ini. Dan ini juga terjadi di kami juga. Banyaknya tools, banyaknya vendors yang harus kita cope gitu ya. Nah ini kalau misalnya sebanyak ini, tantangannya adalah masalah operation. Jadi semakin banyaknya tools yang kita maintain, semakin banyak pula operation yang harus kita jalankan, semakin banyak pula waktu yang harus kita luangkan, resource yang kita luangkan untuk memaintain tools-tools ini. Belum lagi kalau masing-masing tools itu ada kerentanan, ada vulnerabilities yang harus segera di-patch gitu ya. Nah ini juga problem juga, banyaknya tools ini, banyaknya aplikasi ini, dan harus di-patch semua. Dan patch itu pasti akan mempengaruhi aplikasi, ya. Kadang-kadang aplikasinya bisa jadi nggak jalan gara-gara di-patch. Nah itu pengalaman-pengalaman yang kami hadapi setiap hari dalam rangka memaintain tools-tools cyber security ini. Nah, tadi complexities, kemudian evolving cyber attack. Ini dia yang paling penting ya. Jadi kita masang-masang tools tadi itu kan dalam rangka mempertahankan diri terhadap cyber attack. Nah, padahal cyber attack ini semakin lama, semakin kesini itu semakin kompleks, semakin banyak, dan semakin daya serangnya itu semakin masif dan mereka semakin semacam terstruktur gitu. Cyber attack ini gitu. Ya, jadi mulai dari malware, kemudian phishing, kemudian ada lagi DDoS dan lain-lain, itu semakin lama semakin banyak. Dari monitoring kami itu semakin hari nggak semakin turun, semakin hari semakin meningkat. Apalagi di masa pandemi ini, di mana kita rely heavily ke VPN, ya kan? Pasti Bapak Ibu sekarang pada WFH di rumah pasti pakainya VPN kan untuk bisa bekerja. Itu juga menambah pintu untuk di-exploit gitu VPN ini, sehingga menambah complexities dari kita memanage security. Dari evolving cyber attack, kemudian nextnya cyber fraud ya. Nah, cyber fraud ini kalau udah fraud gini berarti ini intensinya sudah masuk ke mencoba memanipulasi transaksi gitu. Jadi yang dituju adalah uang transaksi ya. Cyber fraud. Jadi kejahatan cyber yang ujungnya mencoba untuk memanipulasi transaksi itu juga semakin meningkat ya. Ya, mungkin kalau yang kita sering dengar masalah skimming ya. Terus masalah skimming bisa di ATM, skimming bisa di internet banking misalnya ya. Itu juga semakin lama semakin kompleks dan semakin terstruktur juga mereka ininya penyerangannya. Next. Nah, ini saya menunjukkan nih Bapak Ibu.
Atau mungkin ada yang pernah lihat ini atau belum ya. Ini betapa banyaknya vendors dan products untuk cyber security. Ini semuanya ini kita pakai, ya nggak semuanya sih ya, cuman sebagian besar nih banyak kita pakai. Bayangkan misalnya di infrastructure security aja itu ada berapa puluh tools, endpoint security ada berapa puluh products dan lain-lain, mobile security, identity management, cloud security, banyak seperti ini. Ini memang menimbulkan complexities yang harusnya tidak perlu gitu. Nah, kemudian mengenai cyber attack tadi, ini saya ada kajian dari grup IB, source-nya dari grup IB, Tech Cybercrime Trends dari 2009 sampai 2020 ya. Jadi tren selama 2009-2020 ini malware-malware atau para organisasi yang menyerang organisasi yang memanfaatkan cyber attack ini makin banyak. Jadi mulai 2013 itu ada Anunak dulu ya. Nah ini kalau ini case-nya saya spesifik di masalah financial industry aja, nggak ngomongin industri yang lain. Di financial industry aja udah banyak seperti ini gitu ya. Mulai 2013 misalnya ada Anunak yang menyerang Swift, ya payment gateways. 2014 itu keluar Lazarus. Lazarus ini dari Korea Utara ya, jadi APT yang dari Korea Utara muncul. Kemudian sampai sekarang, ya, kemudian 2015 muncul lagi Silence dan seterusnya, dan mereka tetap beroperasi sampai detik ini. Nah, ini ancaman yang real yang kita hadapi. Gitu. Mereka melakukan penyerangan dengan berbagai macam cara gitu ya, nggak cara konvensional, dia caranya macam-macam. Vektornya juga macam-macam ya, bisa dari endpoint, bisa dari network, bisa dari internet, bisa dari malware, bisa dari USB, dan lain-lain. Kemudian dia tujuannya adalah dia sehingga bisa mencapai isolated banking payment system. Maksudnya isolated ini tools-tools atau aplikasi-aplikasi yang memang nggak dikeluarkan di internet gitu, nggak di present di internet, itu di internal kita, di internal bank gitu misalnya, itu mereka juga bisa masuk sampai sedalam itu. Dan kemudian mereka juga punya kemampuan untuk menarik uang. Gitu. Jadi memanipulasi ATM misalnya sampai keluar uang dan lain-lain. Mereka bisa punya kemampuan itu. Nah, selanjutnya mengenai cyber fraud, ini juga nggak semakin menurun ya, bahkan semakin meningkat sekarang. Nah, ini dari kajian dari KPMG Global Banking Survey 2019. Ini saya peroleh informasi bahwa 25% responden itu ketika diwawancarai oleh KPMG ini, di bawah 25% itu bisa hanya di bawah 25% yang bisa merecover setelah kena cyber fraud gitu. Jadi bisa dibayangkan kecil sekali kemampuan recovery-nya perusahaan-perusahaan ini. Kalau kena ya udah recovery-nya kebanyakan loss gitu. Hanya 25% yang bisa. Kemudian di atas 50% responden itu bilang bahwa fraud ini semakin lama semakin besar nilainya, kehilangan uangnya, value-nya. Berarti trennya itu semakin besar, loss di value, loss di nilai rupiahnya. Kemudian selanjutnya 60% responden itu juga bilang bahwa volume penyerangan fraud ini juga semakin meningkat gitu. Jadi frekuensi penyerangannya semakin meningkat. Yang bilang itu 60%. Kemudian serangannya itu kemana aja sih? Challenge-nya ke cyber fraud itu kemana aja ya? Kalau dari tipenya, ya ini contohnya, kalau dari tipenya itu bisa ada istilahnya card not present. Card not present ini artinya jadi semacam kartu kredit gitu ya, itu bisa dimanfaatkan oleh fraudster tanpa dia harus punya kartunya gitu. Cukup dia punya nomor kartu, nama, expiration date, CVV, dia bisa lakukan itu. Ini nggak perlu ada kartu, dia bisa lakukan. Social engineering mungkin udah umum ya, teman-teman bisa tahu gitu ya. Jadi usaha-usaha untuk mempengaruhi misalnya nasabah ditelepon orang pura-pura jadi customer service untuk mengeluarkan token, untuk mengeluarkan credentialnya. Scam juga itu misalnya dari email nyoba-nyoba untuk menipu gitu ya. Gitu. Ada misalnya ada lelang segala macam, tapi suruh ngasih uang dulu dan lain-lain. Kemudian cyber online fraud ya. Cyber online fraud misalnya semacam fraud di marketplace misalnya.
Jadi di website di browser dipasang JS Sniffer yang pernah kita dengar kemarin tuh, pasang JS Sniffer untuk mencuri kredensial orang-orang yang lagi berbelanja di marketplace itu. Itu cyber online fraud. Kemudian tantangan berikutnya adalah di digital world, security in a digital world. Memang semakin kesini ini semakin digital ya. Jadi solusi-solusi perbankan misalnya itu akan larinya ke digital semua. Ya mobile banking, internet banking itu kan bentuk-bentuk digital service dari perbankan. Nah ini bentuk digital ini tentu seiring dengan itu membuka tantangan baru juga ya terhadap fraud gitu. Kemudian investment versus cost. Jadi dalam rangka kita memanage cyber fraud gitu ya, ini ada pertentangan mau invest atau mau OPEX gitu, mau invest atau mau OPEX. Kalau mungkin perusahaan gede kajian risk assessment-nya bagus, kajian risk security-nya bagus, itu mungkin bisa memperkirakan risk dan menghitung risk sehingga investment di security itu bisa dianggap sebagai suatu hal yang baik gitu. Karena kalau investment di security itu enggak serta-merta langsung keluar hasilnya gitu. Ya. Jadi hasilnya bisa nanti kalau ada kejadian gitu baru tahu ada hasilnya gitu. Tapi mungkin perusahaan-perusahaan kecil ya karena mungkin resource-nya juga enggak resource-nya belum mencukupi gitu. Mungkin semacam fintech itu investment di security-nya mungkin nomor kesekian gitu ya, yang penting produk dulu, tapi nanti setelah kejadian bleng gitu, itu baru kena ini impact-nya, baru terasa gitu ya. Oh iya, kenapa kemarin kita nggak invest ya di perangkat ini, di metode ini untuk mengamankan gitu setelah kejadian. Nah, ini perseteruan antara investment atau cost ini sering terjadi juga. Kemudian juga fraud operating model. Jadi ini juga tantangan kita, misalnya di SOC atau di fraud detection system itu kan ada suatu fungsi khusus yang memanage dan memaintain, memonitor cyber attack dan fraud action ya. Nah ini juga kan perlu proses, perlu orang, perlu organisasi. Ini juga nggak gampang mendevelop ini. Gitu. Kemudian juga financial crime, operation and silo. Jadi mungkin di bank-bank lain ada, di kita juga ada mungkin. Jadi usaha-usaha untuk mendeteksi dan mencegah fraud itu ada banyak macam-macam ya. Jadi di divisi-divisi itu ada inisiasi sendiri sehingga kemungkinan bisa jadi silo gitu ya. Jadi masing-masing usaha di masing-masing divisi itu tidak saling bekerja sama, jadi silo-silo. Itu juga menimbulkan deteksi yang tidak efektif dan visibility yang sangat terbatas juga. Nah, next-nya untuk menjawab semua tantangan itu, nah di kita menggunakan framework ya Bapak Ibu ya. Jadi framework yang kita gunakan itu NIST, mungkin sama juga ya. Di BSSN juga pakai NIST juga sama. Ini ya plan, protect, detect, respond, dan recover atau adjust gitu ya. Jadi ini framework yang kita pakai untuk setiap pilar-pilar ini, plan, protect, detect itu kita siapkan 3 tadi seperti Pak Herbert bilang. Ada people, process, dan technology. Setiap pilar ini harus ada 3-tiganya itu untuk mengamankan kita. Nah, kemudian implementasinya seperti apa? Implementasinya itu ada di 3 level. Ya, level eksekutif, level business unit, dan level detail atau system management level. Di executive level, misalnya di C level, ya, CISO atau CIO, itu tugasnya misalnya memprioritisasi critical asset. Jadi aset-aset mana aja sih yang mau diprotek? Kita aset ada banyak, nggak mungkin semuanya kita protect gitu ya. Jadi kita prioritisasi mana yang paling kritikal yang harus kita manage dulu gitu. Menentukan itu, kemudian risk management strategy ini sangat penting. Jadi risk appetite kita sejauh mana sih kalau kita mau menangani cyber security ini, misalnya ya kita nggak mau misalnya internet banking itu ada terkena serangan cyber atau kena fraud gitu ya. Nah gitu berarti risknya sangat tinggi di situ, jadi kita harus invest lebih di situ. Itu risk appetite. Kemudian di business level biasanya tugasnya mendefine boundaries ya, jadi scope-nya tuh apa. Misalnya tadi internet banking ya, di business unit ini masing-masing business unit mendefine, jadi untuk internet banking scope-nya nih seluas internet banking itu, kemudian pengamanan apa yang dilakukan mulai dari endpoint
sampai network, sampai database, sampai di data center. Nah, scope-nya sebesar apa gitu. Kemudian mendesain use case-nya. Setelah scope-nya kita buat, kita desain use case-nya. Kira-kira pengamanannya ini bersifat menyeluruh atau setahap demi setahap gitu ya. Atau menyeluruh itu maksudnya semua produk-produk yang terkait dengan internet banking itu kita review semua atau enggak, seperti itu. Kemudian di sistem level ya detail ya, udah membicarakan masalah technical dan physical control. Jadi prosedur detail untuk mengamankan infrastruktur misalnya seperti apa, mengamankan network seperti apa, mengamankan akses ya, identity threat dan vulnerability seperti apa, kemudian mengevaluasi dan mengestimate probability dan impact. Bila terjadi kejadian atau akan kejadian, dihitung impact dan likelihood-nya. Seperti itu, udah level detail. Nah, ini Bapak Ibu, kegiatan atau program di information security, di fungsi information security biasanya di perbankan ya, kami perbankan biasanya seperti ini. Pertama ya assessment, vulnerability assessment, itu wajib kita lakukan. Kita scan semua semua parameter kita untuk menentukan visibility kita dulu. Jadi apa aja sih yang harus kita amankan gitu. Setelah kita tahu apa aja yang kita amankan, bagaimana cara mengamankannya, assessment seperti ini. Gitu. Kemudian optimisasi ini jadi kita sudah punya infrastruktur macam-macam, baik hardware, baik tools, aplikasi, orang. Nah, gimana cara kita mengoptimize yang sudah ada ini, meleverage yang sudah ada ini. Ya. Kemudian integration. Jadi tools-tools yang sudah kita punya tadi, sedapat mungkin kita bikin sederhana dan kita integrate gitu. Karena tadi complexities di depan itu semakin banyak tools, semakin bikin pusing untuk operation. Tugas kita di sini adalah mengintegrasikan semua agar bisa mudah dikontrol, mudah di-manage. Kemudian research and evaluation, ini terus-menerus kita lakukan ya. Yang seperti kami bilang tadi di depan bahwa cyber security itu terus evolve, cyber risk itu terus evolve. Kita pun terus melakukan riset dan evaluasi menyesuaikan dengan tantangan-tantangan yang ada. Setiap ada tantangan baru kita evaluate, re-evaluate terus-menerus ya. Jadi pengamalan kita nggak diam di tempat itu. Tetap kita evaluate. Kemudian SOC milestone ya. Jadi SOC itu Security Operating Center. Ini tugasnya adalah memonitor seluruh traffic atau seluruh aktivitas security. Jadi intinya mengumpulkan semua log dari perangkat-perangkat security kita, dari event-event kita, dari aplikasi, semua log dikumpulkan di sana, dianalisis dan dilakukan mencari anomali ya di situ, mencari anomali di traffic yang kita kumpulkan tadi. Nah ini di SOC ini kita melakukan assessing, plan, design, dan consulting untuk meningkatkan kemampuan SOC, meningkatkan kemampuan deteksinya gitu ya. Agar bisa cepat mendeteksi, kalau bisa mencegah ya, tapi kalau nggak bisa ya cepat mendeteksi. Kalau misalnya ada kejadian, ada event, insiden itu bisa segera kita tangani. Nah selanjutnya DevSecOps, ini juga sangat-sangat penting di kita, di mana di perbankan itu pasti ada pengembangan aplikasi. Di kita banyak sekali pengembangan aplikasi seperti ini. Nah, kita sekarang ini mewajibkan bahwa pengembangan aplikasi, sejak dari awal pengembangan aplikasi, itu sudah memasukkan unsur security di situ. Jadi mulai desain aplikasinya sendiri sudah memasukkan unsur-unsur security. Jadi pemikiran security di situ sudah dimasukkan. Kemudian pada saat proses pengembangan aplikasi, pada saat pengembangan modul itu sudah dites menggunakan SAST ya. Jadi modul-modul yang dikembangkan itu dites dulu masing-masing modul, ada lubangnya atau enggak, ada kebolongan atau enggak. Kemudian setelah diintegrate modulnya jadi aplikasi tapi belum dideploy, itu kita tes lagi dengan Dusty. Kemudian setelah dideploy, kita tes lagi pakai pentest. Itulah DevSecOps. Jadi security selalu embedded di fungsi-fungsi development dan operation. Selalu sekata. Kemudian critical incident response, ini juga penting ya. Jadi pada saat kejadian insiden gitu, kita nggak bingung gitu ya. Jadi kalau ada kejadian, kita udah tahu apa yang harus dilakukan. Nah ini critical incident response ini kita ada fungsi CSIRT ya. Jadi incident response team dan plan yang kita punyai untuk bila terjadi insiden itu
masing-masing pihak, masing-masing divisi itu sudah mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga kalau ada kejadian itu kita bisa sigap segera menangani. Jadi baik dari segi teknis, di kami teknis misalnya, terus dari segi corporate secretary untuk komunikasi ke pihak luar, dari hukum gitu, untuk komunikasi juga dengan law enforcer segala macam, itu kita harus punya di sini. Dan mungkin yang terakhir masalah implementation ya. Jadi implementasi teknologi-teknologi ini harus kita pastikan dia harus selalu efektif gitu ya. Jadi nggak berlebihan segala implementasi kita itu. Kita assess dan reassess agar tidak berlebihan. Nah ini paradigma mindset shifting, paradigma yang harus kita embrace dalam dunia cyber security yang semakin meningkat dan semakin kompleks ini. Ya. Jadi ini kalau Bapak Ibu lihat kok paradoks semua ya. Open equal close. See more when you see less dan lain-lain. Itu kelihatannya paradoks semua ya. Itu seperti saya bilang tadi di depan gitu ya. Jadi untuk menghadapi masa-masa kita ini ke depannya ini yang semakin tidak menentu dan unkonvensional, diperlukan pemikiran juga yang unkonvensional untuk menghadapi ini. Salah satu pemikiran unkonvensional ini adalah pemikiran paradoks ini. Ya, ini selalu kita explore terus di kami ini. Jadi misalnya open equal close itu maksudnya open system. Jadi open system itu keterbukaan sistem atau tools security itu akan memperbaiki kebolongan-kebolongan di masing-masing tools itu, sehingga masing-masing tools dengan open dia bisa kerjasama sehingga bisa menutup segala macam kemungkinan kebolongan yang ada di masing-masing tools itu kalau berjalan sendiri-sendiri, kalau berjalan secara silo. Gitu. Jadi kalau silo dia prone terhadap risiko, tapi ketika dia bisa open dan kerjasama masing-masing tools itu dia menjadi semakin kuat. See more when you see less. Ini intinya sebenarnya implementasi atau utilisasi dari AI dan machine learning. Ya, jadi kalau kita manual gitu ya, kita lihat log-log di SOC gitu kan banyak sekali lognya. Kalau lihat secara manual, ya kita akan miss gitu. Tapi kalau kita lihatnya bisa lebih detail, kita akan mendapatkan lebih banyak dari situ. Nah, gimana caranya kita melihat lebih detail? Ya dengan menggunakan analytics. Ya, dengan menggunakan analytics, menggunakan AI dan lain-lain gitu ya. Nah, ini juga kita terus kembangkan juga di kami, baik untuk keperluan security maupun keperluan bisnis. AI untuk analytics itu sangat masif kita gunakan. Kemudian seek and destroy. Jadi seek and destroy kayak lagunya Metallica ya, seek and destroy. Nah ini intinya kita terhadap threat yang ada yang akan menyerang kita tuh nggak tinggal diam gitu. Kita nggak pasif diam gitu dan menunggu sehingga diserang gitu. Tapi paradigmanya adalah kita yang nyari threat-nya itu gitu. Kita yang keluar nyari threat kemana-mana untuk memastikan bahwa berbagai macam threat yang ada dan kemungkinan ada itu kita bisa segera tahu. Ya, jadi kita aktif, nggak pasif. Skill shortage is abundance. Nah, ini paradok lagi. Skill shortage kok abundance. Nah, maksudnya di sini skill shortage ya skill di dunia cybersecurity memang kan limited sekali, sedikit sekali seperti kata Bu Fitri tadi. Orangnya sedikit sekali gitu. Nah, gimana caranya kita meleverage kemampuan yang sedikit itu sehingga tapi kita bisa menjawab tantangan yang besar itu? Ini jawabannya adalah menggunakan cybersecurity intelligence. Jadi sekarang ada banyak service-service di luar yang menawarkan security intelligence dari berbagai macam vendor dengan teknik yang macam-macam gitu, dengan ahli-ahli yang bermacam-macam. Nah, ini kita manfaatkanlah security intelligence itu di luar untuk kita ambil servisnya, kita kolaborasikan dengan internal kita atau kolaborasikan dengan threat intelligence yang lain sehingga bisa come up dengan solusi yang meaningful gitu. Kita bisa come up dengan suatu monitoring terhadap threat yang menyeluruh gitu. Jadi baik dari internal kita, dari on-prem maupun dari luar yang dari threat intelligence yang terkumpul dari seluruh dunia itu kita bisa punya pemandangan visibility terhadap security itu secara menyeluruh. Kemudian rigidity is breakthrough. Rigidity is breakthrough. Nah ini, kalau rigid kan semakin sulit ya. Kenapa jadi breakthrough ya? Kalau orang rigid itu kan nggak bisa bergerak, nggak agile gitu. Jadi breakthrough.
Maksudnya di sini adalah rigidity, mau nggak mau ya di dunia cyber security ini, dalam kita mengimplement security itu harus rigid, nggak boleh ngasih ruang sedikit pun untuk kita membuka ruang, memudahkan fraudster untuk bisa masuk. Jadi misalnya contohnya masalah login dan password gitu ya. Login dan password itu agak mudah gitu. Tapi kalau ditambah misalnya ada token segala macam itu kan jadi tambah susah buat user. Tapi itu sebenarnya bagus, itu rigid gitu. Jadi harus semakin banyak langkah-langkah yang dipastikan dilakukan oleh user atau nasabah untuk mengamankan. Tapi jadi rigid, jadi susah. Nah, gimana cara jalan tengahnya? Jalan tengahnya adalah dengan rigidity ini ditaruh di belakang, ditaruh di dapur gitu ya, nggak ditunjukkan ke customer, ke nasabah, sehingga nasabah ketika login dia kelihatannya santai-santai aja, cuma user password atau login, atau bahkan pakai fingerprint misalnya, pakai fingerprint atau retina misalnya kalau ada ya. Jadi dia mudah, tapi di belakangnya itu sebenarnya kita rigid. Ada kita kasih PKI di situ ya, certification, kemudian kita kasih encryption di networknya, di aplikasinya sendiri, misalnya di APK-nya di mobile itu di encrypt, traffic yang naik ke atas itu di encrypt, kemudian sampai di tengah juga sampai di network, sampai di data center di encrypt, dan ada semacam key untuk semacam memastikan bahwa memang device itu yang eligible dan boleh masuk ke data center segala macam. Itu kan rigid, tapi di usernya nggak kelihatan. Itu maksudnya rigidity is breakthrough. Bu Safitri, saya masih ada waktu berapa lama lagi ya? Sebenarnya masih ada 2 menit, lanjut aja. 2 menit lagi ya? Ya. Pas sekali ini. Jadi saya langsung ke terakhir aja. Ya, ini modern problems require modern solutions. Ya, jadi sebenarnya sih nggak modern amat ini. Tapi setidaknya ini bukan cara-cara yang konvensional, yang umum, ya yang jadul punya gitu ya. Ini cara baru yang kita harus lakukan dalam rangka mengamankan aset-aset informasi kita. Yang pertama adalah threat intel dan collapse. Ya, jadi sebenarnya kita dalam mengamankan institusi kita itu nggak bisa bergerak sendiri intinya. Kita harus berkolaborasi ya dengan macam-macam. Kita berkolaborasi dengan misalnya sesama industri atau sesama perusahaan di industri ya, dengan bank lain misalnya, saling tukar-tukar info mengenai ancaman-ancaman gitu ya. Kita memang ada real seperti itu. Setiap sebulan sekali kita adakan forum untuk membahas ini di bank-bank himbara. Kemudian kolaborasi dengan regulator misalnya, dengan BSSN, kemudian dengan BI, dengan OJK, kemudian dengan lain-lain ya, itu juga kita lakukan secara berkala juga untuk memastikan bahwa informasi yang mungkin ada di regulator yang penting-penting itu bisa diinformasikan kita langsung sehingga kita bisa mitigasi kalau memang ada sesuatu yang kritikal. Kemudian kolaborasi dengan enforcer juga, dengan kepolisian ya. Kalau misalnya ada case-case, misalnya skimming dan lain-lain, itu kita bisa segera follow up case kejahatannya dan bisa segera kita kita selesaikan kejahatannya itu dan penjahatnya bisa segera ditangkap gitu. Kolaborasi. Kemudian adversary centric threat hunting tadi ya, jadi seperti saya bilang di depan, threat hunting intinya jadi kita aktif, kita nggak pasif diem aja, kita aktif mencari threat di luar gitu. Ya. Kemudian online fraud detection strategy ini juga mungkin paradigma yang baru, jadi menggabungkan antara security dengan fraud gitu ya. Nah, nanti ujung-ujungnya kan sebenarnya di fraud juga gitu ya. Jadi ujung-ujungnya kalau adversary atau fraudster nyari mencoba menyerang suatu institusi, ujung-ujungnya kan pasti uang gitu ya, nyari uang. Bank is where the money is. Jadinya ujung-ujungnya adalah fraud. Nah, ini kolaborasi antara fungsi security dan fungsi fraud itu sangat kritikal gitu, sehingga deteksi preventif kalau bisa atau deteksi kalau bisa itu bisa segera ditangani. Brand protection initiative juga ini sangat penting Bapak Ibunya. Jadi kita kan banyak produk, banyak aplikasi juga di Google Play segala macam.
Nah, kadang-kadang ada yang niru-niru produk kita, niru-niru logo kita di website, buat nipu segala macam. Nah, brand protection initiative-nya juga sangat penting untuk mengamankan brand-brand kita dan mencegah fraudster untuk social engineering dan mencoba menipu gitu ya dengan meniru produk-produk kita. Nah, yang terakhir cyber incident response strategy. Jadi itu tadi yang seperti saya bilang di depan bahwa kalau memang insiden terjadi gitu ya, kita menanganinya secara tepat gitu ya. Baik people, proses, maupun teknologi, kita sudah inline semuanya. Dan ini inline juga dengan mungkin strategi lebih besarannya lagi di perusahaan, misalnya strategi BCM, Business Contingency Planning, itu kan merupakan cyber incident ini bagian dari BCM. Nah, itu bisa inline semuanya ke atas, sehingga penanganannya bisa cepat dan menyeluruh gitu. Mungkin begitu saja Bu Fitri dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Monggo saya serahkan waktu kembali kepada Bu Safitri. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Muharto untuk sharingnya. Kemudian sekarang kita memasuki untuk sesi dari sini mungkin sebelum saya memasuki sesi diskusi, saya ingin melakukan sedikit summary atau kesimpulan dari yang dipaparkan oleh Pak Muharto tadi. Kita lihat bahwa cyber security itu semakin kompleks, cyber attack juga semakin masif, cyber fraud semakin meningkat secara frekuensi. Sementara loss dari sisi revenue maupun keuangan semakin meningkat sebagai dampaknya. Nah, ini tentunya diperlukan cara-cara berpikir yang paradoks. Tadi beberapa contoh disampaikan Pak Muharto. Open equal close, seek and destroy, lagunya Metallica ya yang perlu diingat. Kemudian see more when you see less gitu ya. Nah, ini adalah cara-cara baru yang secara holistik meliputi people, process, dan teknologi yang perlu kita lakukan untuk mengamankan aset-aset kita, aset-aset perusahaan. Dan kita tidak bisa bergerak sendiri. Itu bisa berkolaborasi dengan bank lain, berkolaborasi dengan Acer dalam hal ini misalnya, berkolaborasi dengan regulator, dengan enforcers kepolisian, dan tentunya juga dengan komunitas cyber security profesional, misalnya dengan ICSF. Nah, kemudian di sini kita memasuki sesi diskusi. Ada beberapa hal yang untuk dari sisi pertanyaan yang bisa saya tanyakan dulu nih untuk pertama nih. Tapi yang ngantri pertanyaan banyak nih Pak Muharto. Ada 25 fans Bapak yang ingin bertanya ini. Tapi sebelum saya lempar ke sesi floor ya, saya ingin bertanya dulu nih buat Bapak. Saat ini ada banyak bermunculan tindak kejahatan terhadap rekening nasabah, baik perorangan maupun korporasi. Apa yang nasabah dapat lakukan untuk menghindari cyber attack pada rekening yang dimiliki? Nah, ini pertanyaan saya juga nih sebenarnya nih. Gitu ya. Ya, ini kayaknya pertanyaan sejuta umat. Ya. Ya, intinya cyber hygiene. Ya, kalau pernah dengar teman-teman Bapak Ibu ya, atau security hygiene atau cyber hygiene. Jadi, gimana sih cara kita secara sehat memanfaatkan service-service dari perbankan gitu ya. Nah, kayak misalnya ATM atau internet banking gitu kan. Kalau kita misalnya ATM itu kan kita ada kegiatan nginput PIN gitu ya, masukin ke dalam, terus ya masukin PIN, terus kita lakukan transaksi ATM. Nah, kalau di internet banking kita masukin login, username, password, segala macam. Cyber hygiene ini maksud saya, jadi kalau misalnya di ATM ya, itu kejadian skimming itu kan kejadian marak di ATM. Nah, gimana sih cara kita melindungi aktivitas kita di ATM misalnya? Nah, kalau di ATM kita kan nggak tahu di situ tuh ada alat skimmingnya atau enggak gitu ya. Nah, paling amannya itu adalah kalau kita, ini cara-cara praktikalnya, kalau kita nginput ATM PIN itu, tangan yang satu itu menutupi tangan yang lain yang lagi ngetik gitu. Karena kalau di ATM itu ada dua komponen skimming itu. Jadi pertama dia meng-capture data ATM-nya, si fraudster-nya ini lewat jalan masuk ATM itu. Kedua, dia meng-capture PIN yang kita input gitu. Jadi pasti dua itu. Salah satu itu nggak ter-capture, dia nggak bisa skimming. Nah, biasanya kalau yang capture PIN itu pakai tangan ditutupi gitu, itu kameranya itu kalau misal dia masang kamera somewhere gitu, itu nggak akan kelihatan. Sehingga bisa mengamankan itu. Nah, kalau untuk internet banking misalnya, kalau kita pakai internet banking atau mobile banking gitu ya. Nah, kalau mobile banking itu mungkin hygiene-nya itu jangan pakai wifi gratisan gitu ya. Wifi gratisan entah di resto, entah di
bandara gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu di WiFi itu, di host router WiFi itu dipasang apa gitu, kita nggak pernah tahu. Sebaiknya pakai mobile data aja. Terus di internet banking gitu ya, kalau pakai web browser, pastikan nggak ada JavaScript yang tertanam di situ yang aneh-aneh yang nggak pernah kita tahu gitu ya. Kita bersihkan, terus cache itu kita bersihkan juga. Kalau misalnya ada data kita tersimpan di situ, sehingga kita data kita sehingga aman, nggak akan tercapture karena sudah kita hapus anyway gitu. Begitu contoh-contoh praktikalnya, Bu. Oke, terima kasih Pak Muharto. Kemudian buat Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang topik kita hari ini, The New Challenges in Managing Cybersecurity Program for Financial Services Industry, silakan disampaikan melalui tombol Q&A. Saya lihat sudah banyak sekali yang bertanya ya. Sebelum saya masuk ke pertanyaan Bapak Ibu, saya ada pertanyaan berikutnya nih Pak Muharto. Ya. Bapak sudah menyebutkan beberapa tantangan terbesar dalam cybersecurity. Untuk masa new normal ini, apakah tren yang tampaknya akan terjadi di dunia perbankan kita berkaitan dengan cybersecurity? Ya, maksudnya tren security-nya atau tren di perbankan ya, Bu? Untuk ini tren yang akan terjadi di dunia perbankan yang terkait dengan cybersecurity. Oh ya, berarti mungkin tren terhadap threat-nya gitu ya? Ya. Ya, threat-nya itu trennya mungkin ke depannya ya mereka si fraudster ini akan lebih memanfaatkan AI dan sistem machine learning gitu untuk menyerang kita gitu ya. Jadi penyerangannya menjadi semakin terstruktur dan automated. Itu yang kayaknya yang ke depan yang akan kita hadapi gitu. Kayak misalnya percobaan untuk brute force ke account internet banking, brute force ke mobile banking. Itu kalau kita lihat pattern-nya itu jadi kelihatannya natural gitu, tapi sebenarnya itu nggak natural gitu. Itu kalau kita lihat lebih dalam lagi, itu kayaknya sudah banyak memanfaatkan automation di situ dan AI gitu. Nah makanya kita di sana nggak boleh kita tinggal diam, sitting duck tadi. Jadi kita pun di sini juga dalam pengamanannya baik di cyber security maupun di fraud detection itu juga harus memanfaatkan fungsi AI juga untuk melihat anomali yang lebih banyak lagi, anomali yang lebih granular lagi, sehingga kalau kita lihat secara kasat mata itu kelihatannya kayak transaksi biasa, tapi sebenarnya itu transaksi fraud itu tuh hanya bisa dilakukan jika kita menggunakan solusi-solusi dari AI gitu. Mungkin gitu, Bu. Ya, oke. Pak, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana nih Pak cara kita mengetahui ketika akun bank kita sedang atau sudah diretas oleh hacker? Dan langkah-langkah apa yang harus segera kita lakukan ketika akun bank kita sedang diretas? Nah, ini juga pertanyaan sejuta umat nih. Iya, betul. Ya, kalau tahunya dari mana ya pasti tahunya dari uangnya udah hilang gitu. Ketika kita cek rekeningnya, wah udah hilang gitu. Ya, tahunya seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan jangan terjadi seperti itu. Ya, bila memang ada indikasi bahwa dana kita hilang atau terpakai tanpa kita tahu itu sebenarnya bukan kita yang pakai gitu ya. Ya, langkah pertama adalah memblokir rekening itu tentunya. Ya. Gimana caranya memblokir ya macam-macam gitu ya. Bisa dengan kontak service center, ya, minta diblokir akunnya semuanya, ATM-nya, rekeningnya semua minta diblokir gitu ya. Kemudian blokir kartunya gitu ya. Kalau di BRI itu bisa memblokir kartunya sendiri, bisa kita lakukan sendiri. Kemudian melaporkan ke contact center mengenai kejadian ini. Kronologisnya jangan lupa disimpan dan diceritakan gitu ya. Ya begitulah. Jadi dan dimonitor ke service centernya mengenai solusi dari permasalahan ini. Gitu. Karena kalau di kita pasti kita lihat gitu ya, kalau memang pengaduan ini real, benar-benar gara-gara skimming gitu ya, itu pasti akan diganti 100% itu. Kita ada timnya untuk menganalisis itu, bahwa ini beneran skimming atau bukan gitu, ada timnya. Jadi jangan takut, itu akan pasti ditangani. Itu aja, Bu.
Oke, terima kasih Pak. Nah, ini ada pertanyaan, saya mencoba untuk masuk ke pertanyaan Bapak Ibu yang ada di sini, yang ngantri ada 45 pertanyaan nih Pak. Wow. Saya mau pilih satu ini dari Alexander Nikolaus. Apa benefit, sorry. Ada akhir-akhir ini banyak oknum yang membobol bank hanya dengan struk ATM. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan hebatnya oknum hanya dengan KTP palsu. Ya. Ya, kalau saya lihat ya, ini masalah prosedur ya. Jadi masalah SOP gitu ya. Sebenarnya kalau ATM atau struk palsu dan KTP palsu dan buku tabungan palsu itu sebenarnya mudah dilihat ya, mudah dibuktikan bahwa itu palsu gitu. Nah, tapi mungkin ada ya institusi atau perbankan yang agak luput gitu dalam melaksanakan SOP-nya. Saya yakin pasti SOP di perusahaan-perusahaan atau perbankan itu sangat-sangat ketat gitu. Cuman mungkin ada yang luput atau mungkin SOP-nya juga kurang rigid, kurang detail sehingga terlalu percaya kepada nasabah yang memberikan kartu struk ATM atau buku tabungan palsu itu tanpa cek dan recheck lagi gitu. Kalau di kami itu memang ceknya agak panjang gitu ya untuk membuktikan itu Bu. Jadi harus kasih kartu ATM-nya, ngecek kartu ATM-nya, buku tabungannya dicek real enggak, struknya juga bisa dicek ke transaksinya kan, dia kan bisa dicek transaksinya, struk sama transaksinya itu nyambung enggak gitu, seperti itu. Jadi mungkin lebih ke kelemahan di SOP-nya mungkin. Oke. Kemudian ada lagi yang bertanya. Sebentar. Dari Pak Adrianus Yoga, dalam mempersiapkan SDM di bidang cyber security, learning path seperti apa yang perlu diambil? Ya. Ini pertanyaan bagus ya. Ini tantangan kami juga ya. Jadi kami udah sedikit orangnya, terus karir path-nya juga agak sulit gitu ya mencapainya. Yang penting gini, kita punya framework yang penting. Jadi kita punya framework untuk meningkatkan atau mengembangkan capability dari masing-masing pekerja kita atau masing-masing karyawan kita. Nah, framework ini kalau yang kita punya itu framework dibagi-bagi, misalnya karyawan masa kerja 0 sampai 2 tahun itu dia harus ngambil sertifikasi apa. 3 sampai selanjutnya sertifikasi apa. Selanjutnya sertifikasi apa. Itu kita ada framework dan roadmap-nya untuk mencapai itu. Nah, itu juga tujuannya ada masing-masing gitu ya. Kalau level bawah itu level teknis gitu ya, dia harus mempunyai capability itu. Level berikutnya middle management, dia mempunyai capability itu. Next-nya eksekutif, dia harus mempunyai capability yang lain lagi. Setiap level tuh capability beda-beda. Nah, itu jadi kalau saya boleh jawab, ini pendekatannya harus terstruktur, pakai framework tadi seperti yang saya bilang itu. Jadi nggak bisa asal ambil, asal comot, asal pasang, ya, asal nyuruh orang segala macam, nggak bisa. Jadi kita harus memastikan harus kita tahu dulu kan tugas-tugasnya, fungsi kita tuh apa aja gitu ya. Terus capability apa sih yang diperlukan untuk masing-masing tugas itu. Nah, itu masing-masing kita bikin itunya, sertifikasinya. Terus peningkatan capability-nya juga tadi, training-trainingnya di setiap level itu bertingkat. Seperti itu, Bu. Ya, sudah clear ya. Saya mau ada pertanyaan dari saya nih, Pak. Apa yang perlu sebuah perusahaan atau organisasi waspadai ketika berhadapan dengan masalah cyber security saat ini? Apakah ada tips mengenai langkah yang perlu korporasi lakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan cyber terhadap rekening maupun transaksi yang dilakukan terhadap institusi keuangan yang menjadi pilihan mereka? Oh, oke. Ini jadi nasabahnya nih institusi gitu, Bu ya? Iya, Pak. Iya. Oke, biasanya sih kalau kita kerjasama, perbankan kerjasama sama institusi itu, kita ada koneksi khusus ya ke institusi itu ya. Biasanya kita ada API ke sistem informasi di institusi itu, atau kalau zaman dulu itu ada host to host ya, jadi koneksi khusus ke sana. Ya paling tadi koneksi khusus itu ya dipastikan pengamanannya. Kalau API, jadi kedua belah pihak baik bank maupun institusi juga memastikan bahwa komunikasi API-nya itu sudah aman sesuai standar yang disetujui kedua belah pihak gitu. Biasanya kalau bank itu pasti punya standar ketat untuk itu. Nah, itu harus diimplement secara rigid gitu, baik di institusinya maupun di banknya. Host to host juga sama. Jadi
mau pengoperasian host-to-hostnya, baik di institusi maupun di banknya, kemudian di level networknya, kemudian level di aplikasinya, itu kontrolnya juga harus sangat rigid sesuai prosedur yang sudah ditetapkan masing-masing bank. Nah, kalau memang sudah seperti itu kan sudah legitimate semua ya aksesnya gitu. Nah, terus memang harus direview. Setelah itu harus direview oleh biasanya bank itu dia punya auditornya itu punya hak untuk mereview pihak ketiga gitu yang bekerja sama dengan dia. Nah, itu manfaatkan aja fungsi itu untuk mereview segala macam koneksi yang sudah dibuat itu. Untuk mencari bila ada kemungkinan hole atau lubang-lubang itu bisa segera ditemukan dan ditutup. Mungkin gitu, Bu. Ya, jadi ada koneksi host to host ya tadi, baik diamankan secara infrastruktur maupun juga perlu kita amankan juga dari manfaatkan juga kolaborasi dengan dari perbankannya sendiri. Iya. Ya, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Anindita Haryanto. Selama pandemi, hampir seluruh perbankan menerapkan split operation. Ya, selama implementasi split operation tersebut, apa saja tantangan yang dihadapi perbankan kaitannya dengan cyber security? Terutama tadi Bapak menyebutkan bahwa salah satu kunci efektif security adalah integration. Ini ya. paradoks juga nih Pak. Ya, ini pertanyaan bagus. Ini real nih, benar-benar kita lakukan split operation juga gara-gara pandemi ini. Masalah yang kami hadapi real nih Pak ya. Masalahnya adalah masalah komunikasi aja mungkin. Jadi yang selama ini kita bekerja bahu demi bahu ketemu bahu gitu ya, deket-deketan gitu, komunikasi cepat, eskalasi cepat gitu. Dengan adanya lokasi yang berbeda seperti ini, itu perlu confirm dan reconfirm lagi kalau misalnya ada temuan atau ada insiden atau ada hal-hal yang perlu di follow up dengan cepat gitu ya. Itu perlu sedikit waktu untuk konfirmasi seperti itu. Ya, problem utamanya kita seperti itu sih. Masalah, karena belum terbiasa aja mungkin waktu awal-awal ya. Jadi biasanya deket-deketan, terus sekarang jadi split, beda operation. Masalah komunikasi jadi hal yang kritikal. Karena memang nggak pernah dibikin protokolnya sebelumnya gitu ya. Jadi kalau eskalasi, ada masalah di sini, dia eskalasi di operation sub-nya lagi tuh harus komunikasi kemana, lanjutnya kemana, terus ini nanti komunikasi lagi ke sini kemana, gimana caranya gitu. Itu memang kita learning by doing ya. Jadi itu ternyata ada kekurangan di situ, kita perbaiki. Oh ternyata di sini kita ada kelemahan ini, kita perbaiki. Jadi gitu sih, lebih ke masalah komunikasi yang nggak terbiasa aja. Ya. Oke, Pak, ini ada Laude Ibnu, bolak-balik loh ini nanya. Katanya dia, ini mungkin pertanyaan sepele, tapi saya pengen pribadi ingin tahu katanya. Apakah bisa seseorang membobol ATM kita hanya dengan mengetahui PIN ATM kita tanpa memegang kartu ATM? Padahal ATM tidak memiliki akun M-Banking. Penasaran nih kayaknya nih. Gimana sorry pertanyaannya, Bu? Mungkin nggak orang bisa membobol ATM kita hanya dengan mengetahui PIN ATM tanpa memegang kartu ATM dan dalam hal ATM juga tidak memiliki akun M. Ya. Jadi itu seperti yang sudah saya jelaskan di depan gitu ya. Jadi fraudster skimming ATM ini dia kan masang alat di ATM gitu ya. Yang nggak tahu di ATM yang mana gitu kita juga nggak tahu ya. Dia masang alat di situ, yang di capture itu ada 2. Jadi data kartu ATM kita tuh datanya ada nama, terus ada expiration date, terus ada apa lagi itu. Ya itulah data-data yang di kartu ATM itu ketika kartu ATM kita masuk itu ke capture oleh alatnya si fraudster ini. Satunya lagi dia meng-capture PIN kita yang kita input. Dia meng-capture-nya itu nggak bisa pakai alat yang tadi, dia meng-capture-nya pakai kamera gitu. Dia pasang kamera somewhere gitu di booth ATM itu. Nah, jadi dia harus punya dua-duanya ini. Kalau dia bisa memanipulasi ATM kita itu, ketika dia bisa mendapatkan 2 ini, jadi PIN-nya bisa ke-capture dari kameranya, terus kartu ATM-nya juga bisa ke-capture datanya, dia bisa bikin kartu ATM palsu. Dan atau menggunakan nggak usah create kartu ATM palsu, tapi memakai di situs-situs atau di penjual-penjual lain yang nggak perlu kartu, tapi perlu masukkan nama, password, expiration date, dan PIN gitu ya. Udah jalan dia langsung. Gitu. Makanya itu tadi, kita nggak pernah tahu di ATM yang kita masukin itu sebenarnya ada alat skimming atau enggak gitu. Makanya amannya ya karena kalau ATM itu harus masuk ya masukin aja ya udah yang ada masuk
Gimana lagi? Paling yang kita amankan itu tadi pin kita itu. Gimana caranya kita nutupin pin yang kita ketik itu, pakai kertas kayak, pakai apa kayak, pakai tangan kayak, jadi nggak kelihatan. Kamera dari angle manapun nggak bisa ngelihat pin yang kita pencet. Jadi kita nggak usah ngelihat, kita apalin aja. Oh, tools-nya 1 tuh di sini, 6 tuh di sini, 9 tuh di sini gitu. Kita klik gitu, sambil ditutupin gitu. Gini ya, ini terus ditutupin, pencet gitu. Ya gitu. Mungkin yang praktikalnya sederhananya. Artinya mungkin sekali dong ya Pak ya, kalau kita tidak hati-hati. Betul. Mungkin sekali, karena itu tadi kita nggak pernah tahu di ATM itu ada alas kimia atau enggak. Ya. Jadi kita harus waspada ya. Waspada selalu ya. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Adrianus Yoga, ini pertanyaan teknis juga. Sampai sejauh mana teknologi AI dapat membantu menanggulangi cyber security? Dan apakah AI ini juga bisa dipelajari oleh SDM yang akan terjun di cyber security? Ya, jawaban saya sangat membantu Pak. Jadi kalau di cyber security itu kita kan melakukan korelasi. Ya kalau di SOC itu kita melakukan korelasi dari semua log-log perangkat-perangkat security ya, jadi dari firewall, dari IPS, dari EDR, itu semuanya kita kumpulin, kita masukkan di SOC dan kita korelasi. Nah korelasinya itu bisa meaningful, bisa menemukan anomali-anomali yang aneh-aneh itu kalau kita pakai AI gitu. Dan AI itu kalau memang AI-nya bagus, datanya inputannya banyak gitu ya, itu dia bisa melakukan prediktif gitu. Jadi sebelum kejadian dia udah bisa tahu kemungkinan ini akan terjadi begini, kemungkinan ini di sini akan terjadi seperti ini. Mereka bisa tahu ini prediktif. Makanya itu perannya sangat-sangat kritikal. Kita di sini lagi sangat membangun capability AI ini, analytics dari AI ini. Jadi baik cyber security maupun big data maupun produk di bisnis itu semuanya memanfaatkan AI untuk ini. Karena memang kemampuannya sangat-sangat baik gitu ya. Tadi apalagi Bu? Satu lagi pertanyaan habis itu. Oh, SDM ya? Ya, apakah SDM bisa mempelajari? Bisa sekali, Pak. Sangat bisa. Itu bukan rocket science, kalau saya bilang. Itu bukan rocket science. Itu bisa dipelajari dan saya yakin sih SDM Indonesia itu sangat-sangat mampu mempelajari itu. Gitu. Pasti bisa ya Pak ya, intinya kalau mau belajar apapun pasti bisa lah zaman sekarang. Exactly. Hanya belajar sendiri dari Google ataupun belajar dari YouTube gitu ya, tapi kalau ada kemauan pasti bisa. Pak, ini ada pertanyaan dari Anonymous. Wah, kayaknya dengan Anonymous ini biasa nama hacker nih. Anonymous. Apakah sudah ada sertifikasi untuk security selain ISO IEC 27001 dan standar apakah yang dipakai untuk security di financial industry? Standarnya masih sama sih, ISO 27001 itu memang standar keamanan informasi yang paling tinggi ya, atau paling menyeluruh lah. Dia paling lengkap gitu ISO 27001. Itu kita pakai di sini ISO 27001. Selain itu kita pakai juga dari COBIT-nya. Kalau teman-teman auditor atau teman-teman pernah belajar ilmu audit, itu ada COBIT-nya, ada Control Objective for IT environment lah. Itu standarnya audit dalam rangka mereview information system. Itu bisa kita pakai juga gitu. Jadi itu menginline-kan antara framework-nya audit. Jadi kalau kita di audit, kita udah tahu framework-nya seperti ini. Dan jawabannya itu akan seperti ini, itu kita udah tahu. Kita bisa inline kan itu. Kemudian juga NIST yang saya bilang tadi di depan, framework NIST. Jadi dalam rangka mengamankan institusi, kita punya pilar-pilar framework yang tadi plan, prevent, detect, protect, detect, recover. Itu juga kita pakai dari NIST US ya. Jadi langkah-langkah yang praktikal dalam mengamankan informasi itu seperti apa, di situ udah kelihatan semua. Itu Bu, mungkin. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Pramasaleh Utomo. Kerjasama industri untuk meningkatkan isu security adalah salah satu kunci untuk mengatasi modern security threats. Apakah di Indonesia, khususnya BRI ini sebagai Himbara, sudah ada inisiatif yang real dan signifikan effectiveness-nya untuk kerjasama security di bidang perbankan? Apa aja challenge-nya dalam mengembangkan kerjasama tersebut? Ya, seperti saya bilang tadi, Bu, kita ada forum bulanan ketemu sesama Bank Himbara untuk membahas isu-isu security.
di masing-masing bank ini. Jadi masing-masing kita ini presentasi, kita digilir gitu presentasi untuk menjelaskan isu-isu terkini gitu. Perannya di situ adalah ya kita sharing mengenai bila ada threat dan segala macam itu, gimana cara menjawab threat itu, atau gimana cara kita memitigasi risiko-risiko dari threat itu, pengalaman dari bank A gitu. Nah, misalnya nanti kita share, di bank B punya pengalaman juga, kita share di situ. Terus kita nanti kolaboratif, nanti kita come up dengan pengamanan yang dari segala macam angle tuh kita bisa dapatkan di situ, yang bisa kita implement balik di bank kita masing-masing. Seperti itu sih, Bu, pengamanan kita, kerjasama kita. Challenge-nya kerjasamanya nggak ada ya? Jadi itu sudah berjalan ya? Sudah berjalan, sudah berapa tahun ya itu ya? Sudah 2 tahun, 3 tahun, saya lupa. Ya, udah lama juga sih. Sudah 3 tahunan mungkin ya. Okay. Challenge-nya paling ya mungkin implementasinya aja mungkin ya. Jadi implementasinya kan itu memang berbeda-beda kondisinya masing-masing bank kan. Infrastrukturnya beda, orangnya beda gitu ya. Mungkin nggak bisa langsung diimplement gitu apa yang kita dapatkan di teman-teman yang di sana gitu. Kita harus menyesuaikan dulu dengan kondisi di sini, dengan lingkungan di sini, dengan infrastruktur di sini ya. Gitu sih challenge-nya. Nah, kalau ini soalnya ditanya ada inisiatif yang real dan signifikan nggak? Maksud saya gini, kan kalau udah 3 tahun gitu ya, misalnya ada orang yang udah kita identifikasi sebagai fraud gitu kan. Apakah misalnya mungkin ada yang data bersama atau lain sebagainya? Maksudnya kita kerjasama untuk apa? Untuk menangkap gitu atau gimana? Ya kan, misalnya kan akun-akun itu sama ya Pak ya? Ada mungkin akun-akun penipu-penipu yang sama atau apa gitu? Antara Himbara. Ya, itu bisa juga, Bu. Kita informasikan juga, karena kita punya kerjasama ini. Jika kalau misalnya ada penipu gitu, memanfaatkan rekening-rekening di masing-masing bank kita ini, ya kita kolaborasi di situ untuk segera eskalasi ke masing-masing bank untuk segera diblokir lah, atau segera ditangani lah intinya, segera ditangani biar nanti tidak menyebar ke bank-bank yang lain atau tidak menjadi membesar gitu masalahnya. Sehingga dari awal kita udah tahu gitu. Ya kira-kira seperti itu. Ya, jadi sudah ada ya ininya untuk inisiatif-inisiatif yang kerjasama di bidang security di industri Himbara, perbankan Himbara ya. Ya. Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Alex HMP. Selamat siang Pak Muharto, salam kenal nih, ada yang kenal katanya. Izin bertanya, ada 2 pertanyaan. 1, bagaimana cara sinkronisasi Departemen IT Security dengan Departemen Team Development App, baik vendor maupun internal developers? Ini kayaknya ada konflik nih. Konflik antar departemen ya. 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 Kemudian kedua, bagaimana mencegah cyber fraud untuk lingkungan internal perusahaan, baik head office maupun konektor ke cabang? Ya, tadi kalau antar kerjasama ya antar security sama application ya mungkin itu mungkin ada problem komunikasi atau segala macam gitu ya. Ya pengalaman kami sih Pak, jadi kami sebenarnya kami intinya itu komunikasi gitu Pak, komunikasi dengan tim pengembang gitu ya. Jadi kita menegaskan juga bahwa ini security ini sebenarnya bukan buat kita gitu, ini buat kepentingan sama semuanya, even buat pengembang juga. Nah, apalagi kita dengan adanya inisiasi DevSecOps tadi. Jadi security itu udah embedded dari awal, dari even aplikasi itu belum dibikin, baru dibikin BRS-nya aja, itu security itu udah nyemplung di situ gitu. Nah, kalau di kita, karena involvement kita sudah sampai sedalam itu atau sampai awal seperti itu, jadi friksi itu kalau dibilang sih nggak ada ya di kita ya. Mungkin awal-awal ada masalah komunikasi sedikit gitu, tapi lama-lama karena memang prosedurnya seperti itu, flow-nya seperti itu, dan kita juga semua tahu itu demi kepentingan kita semua sama-sama ya. Mereka happy gitu dengan itu, malah minta gitu. Tolong dong ini kita di-scan, tolong dong kita diajari ini cara melihat aplikasi ini kebocorannya di mana gitu. Kalau belum di testing, dia malah yang kita testing gitu. Jadi kalau memang sudah pemikirannya sama, frekuensinya sama, itu
jadi lancar gitu kerjasamanya. Gitu sih. Tadi ada 2 pertanyaan, Pak. Yang keduanya tadi fraud di lingkungan internal. Fraud di lingkungan internal. Apa pertanyaan apa, Bu? Fraud di lingkungan internal pasti ada gitu. Bagaimana mencegah cyber fraud untuk lingkungan internal, baik head office maupun konektor ke cabang? Cyber fraud di lingkungan internal ya, cyber fraud ini ya. Ya sebenarnya kan sama nih, baik di nasabah atau di internal, itu kan kita juga masing-masing aplikasi itu ada kredensial juga. Untuk masuk aplikasi ada login dan passwordnya juga. Kemudian ada accountability. Jadi si A di departemen mana itu accountability-nya apa, si B accountability-nya apa gitu. Nah, rule dari accountability ini itu kan ya bisa tercatat gitu ya semuanya. Misal di Active Directory gitu kelihatan masing-masing tugasnya tuh apa, masing-masing hak aksesnya tuh apa. Nah, itu mencegahnya tuh di situ gitu. Jadi kita lihat masing-masing departemen ini memang tugasnya sudah benar nggak sih kita kasih akses ini, si orang-orang ini sudah benar nggak sih kita kasih akses ini gitu. Nah, terus kemudian juga kita monitor tuh akses mereka. Jadi itu juga balik lagi ke penggunaan analytics tadi. Jadi misalnya departemen A ini biasanya dia office-nya tuh pasti tutup jam 5 gitu ya. Entah tiba-tiba ada yang akses jam 9 malam. Gitu. Itu jadi anomali tuh berarti akses biasanya nggak segitu. Kok dia tiba-tiba ada yang akses jam 9 malam, jam 12 malam. Wah, ini udah flag nih. Nah, dari situ bisa kita lihat tuh, oh ini ternyata ada yang mau fraud gitu. Macam itu bisa kita ketahui di situ. Monitoring seperti itulah. Gitu, Bu. Itu berarti bisa memanfaatkan AI juga tentunya ya, karena untuk memahami behavior para betul. Behavior memang ya. Kita menganalisis behavior semuanya, behavior aplikasi, behavior orang, akses, semuanya behavior kita analisis. Ya. Ada pertanyaan dari Ibu Haryani Basar. Bagaimana solusi pengamanan IoT kepada industri perbankan dan organisasi jasa keuangan? Ya, IoT. IoT ini kan banyak ya, jadi kayak kulkas gitu kan bisa jadi IoT, jam bisa IoT, ya, bisa connect ke internet, bisa komunikasi ke yang lain-lain gitu. IoT di kita paling ya sebatas masih handphone ya, handphone Android itu yang kita anggap sebagai IoT. Jadi pengamanan kita terhadap IoT ini ya skopnya tadi di handphone itu. Nah di handphone itu kan ada aplikasi kita gitu ya. Ya pengamanannya tentu kita di aplikasi yang kita pasang kita deploy di handphone itu. Jadi APK-nya itu ya kita encrypt, kemudian komunikasi dari handphone ke data center kita encrypt, kemudian akses pengolahan di data centernya juga kita encrypt juga gitu. Jadi pengamanan terhadap IoT kita tuh skopnya seperti itu, masih di level handphone gitu ya. Ya, ada juga sih BRI juga ada, kalau teman-teman tahu mungkin ada Briling, pernah dengar ya Briling ya, agen-agen Briling gitu ya. Nah itu juga pakai mobile, ada mobile Briling, agen mobile Briling pakai handphone juga. Nah itu salah satu ujung endpoint kita dalam IoT ini, itu pengamanannya juga setara atau standar seperti pengamanan aplikasi di mobile banking itu. Jadi aplikasinya di-encrypt, koneksi di-encrypt, kemudian pemrosesannya juga di-encrypt juga di kantor pusat gitu. Sehingga terjaga semua keamanannya. Kira-kira gitu, Bu. Jadi harus benar-benar dijaga banget ya secara end-to-end ya. Ya, karena IoT itu atau endpoint itu kan kita nggak bisa kontrol, Bu. Ya kan handphone siapa itu, isinya di dalam handphone itu apa kan kita nggak tahu. Jadi yang bisa kita amankan adalah si aplikasi yang kita tanam di situ dan koneksi aplikasi itu ke data center kita. Yang menggunakan WAF, menggunakan tools macam-macam. Ya, Pak, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Salafuddin Blanggem. Berapa berbahaya kalau kita menjual HP yang kita pakai, di mana di HP tersebut ada riwayat transaksi e-banking kita? Iya. Ya, kalau menjual HP itu ya pastikan datanya itu diformat ya Pak ya. HP-nya diformat gitu, diformat habis, diformat ulang gitu, sampai jadi factory default. Nah, pastikan itu
Sehingga data-data kritikal atau data-data sensitif yang pernah tersimpan di situ, nggak cuma transaksi itu, juga ada foto-foto dan segala macam itu akan terhapus semua gitu. Sehingga nasabah juga aman gitu ya. Terus juga jangan lupa Pak, Bapak jual handphone, aplikasi internet bankingnya itu juga di uninstall, dibuang semua, kredensialnya dibuang semua di situ. Takutnya nanti masih hidup di situ, ya kan? Lupa dimatiin, jadi masih hidup di situ. Kita belum sempat pindah ke handphone yang baru, ini udah dijual, tapi aplikasi internet bankingnya masih hidup gitu misalnya, dan masih on gitu atau somehow gimana gitu. Nah itu jangan sampai terjadi itu. Jadi itu tadi handphonenya di factory reset, ya, di format lah istilahnya, sampai habis datanya, sampai kembali ke standar lagi. Atau jangan usah dijual aja Pak, disimpan aja gitu. Daripada risiko kan nggak sebanding risikonya, iya kan? Oke Pak, makasih Pak Muharto. Ini ada pertanyaan nih, ini harus saya tanyakan kayaknya, soalnya ini yang nanya Sekjen ICSF nih, Pak Satrio. Bagaimana Bank membantu korban-korban penipuan online yang menggunakan rekening BRI, walaupun nilainya nggak signifikan tapi masif? Ya, kalau memang itu sudah terindikasi penipuan gitu ya ini agar segera dilaporkan saja ke ke contact center atau ke kantor cabang tempat rekening itu dibuka gitu, biar segera ditangani gitu. Kita juga nggak ngelihat jumlahnya kok. Kalau memang itu real skimming atau fraud kejadian fraud macam-macam yang lain, itu pasti akan ditangani. Karena kita akan cek di kita bahwa memang ini transaksi ini bukan si pemilik ini yang lakukan gitu. Kita ada cross check macam-macam gitu tekniknya. Kalau memang bukan, itu pasti akan ditangani dan segera diperbaiki atau diganti ininya, data nasabahnya gitu. Jadi cepat-cepatlah diinformasikan gitu. Gitu Bu. Ya, jadi harus kalau kita ada mengalami itu segera diganti ini ya. Tadi juga Bapak udah bilang bahwa kalau memang skimming itu real akan diganti oleh bank ya. Ya, segera diblok ininya kan, rekeningnya, tabungannya, ATM-nya, blok semuanya dulu terus laporkan. Iya, betul. Ini ada dari pertanyaan dari Pak Heri Santoso. Bagaimana menghitung besar budget yang harus dialokasikan untuk investasi cyber security di FSI untuk people dan proses? Apa saja investasi untuk people dan proses yang sudah dilakukan di BRI? Iya, sebenarnya kita tuh nggak ada hitungan budget atau hitungan yang formulanya harus begini gitu, nggak ada sih sebenarnya. Jadi apalagi untuk proses dan tadi people dan proses aja Bu ya. People dan proses dia tanya investasinya. Ya, people dan proses itu kebetulan dari kita sih people dan proses, terutama people ya, itu kita menganalisis kebutuhan pengamanan kita, itu kita lakukan sendiri di sini. Jadi kita lihat beban masing-masing pekerja itu sebesar apa dibanding dengan skop yang diberikan perusahaan kepada kami. Dari situ kita lihat masing-masing pekerja ini bisa menangani misalnya berapa proyek atau berapa kegiatan operation. Dari situ bisa kelihatan berapa orang yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ini. Kita ada kelihatan angkanya rata-rata. Dari situ ya, kalau dari kami di perusahaan kami nggak ada isu sih, nggak ada isu budget atau apa untuk human resource gitu ya. Kalau memang itu menurut kami sangat dibutuhkan dan itu impact-nya real maksudnya dalam langkah mengamankan kita gitu ya. Kalau nggak diamankan itu akan ada risiko-risiko macam-macam, ya itu pasti akan disetujui budgetnya gitu. Dan kita juga menaruh stressing yang sangat besar di human resource gitu. BRI itu kan salah satu tujuannya adalah menjadi home to the best talent. Jadi tujuan jangka panjangnya itu home to the best talent. Jadi di situ udah kelihatan lah gimana cara pandang kita terhadap human resource gitu. Human resource bukan hanya sekedar human resource. Itu best talent yang harus kita maintain di sini dan itu ujung tombak dari kegiatan kita. Nah, kalau itu human resource seperti itu ya artinya
nggak ada kompromi lah untuk human resource kita bisa cukup dan mempunyai skill yang memadai. Itu nggak ada kompromi. Gitu, Bu. Ya, Pak. Ada puluhan pertanyaan lainnya sebenarnya yang mengantri, baik dari peserta maupun juga, kalau dari saya sih udah nggak banyak sih, Pak. Tapi dari peserta ada 63 pertanyaan yang sebagian sudah kita jawab gitu ya. Sangat antusias semua kita. Iya, sangat antusias mengikuti sharing dari Bapak pada siang ini. Oke, pada intinya saya ingin sampaikan beberapa hal ya, bahwa security itu tidak hanya tanggung jawab dari bank, tapi juga merupakan tanggung jawab dari nasabah untuk selalu waspada, kemudian menjaga asetnya gitu. Kalau saya sih bilangnya it takes two to tango ya, kalau saya bilang gitu ya, bahwa harus berdua tanggung jawabnya. Tanggung jawab dari bank memastikan bahwa sistemnya itu aman, tanggung jawab dari nasabah untuk memastikan prosedur dan hygiene itu tetap diikuti. Ya, betul. Ya, saya kira waktu juga yang memisahkan kita gitu ya, walaupun masih banyak yang ingin bertanya. Saya over to Pak Herbert. Apakah ada tambahan dari Bapak sebagai kesimpulan mengenai diskusi topik kita hari ini sebelum saya kembalikan ke MC Mbak Francisca Maya? Ya, terima kasih Mbak Safitri. Dan sekali lagi terima kasih juga Pak Muharto untuk sharing yang luar biasa, memberikan kepada kita sebuah pengetahuan dan pengertian bahwa yang namanya cyber attack ada di mana-mana, apalagi yang dunia ini FSA ya, perbankan ini lumbung uangnya ada di situ. Jadi, it's where the money is, Pak. It's where the money is. Iya benar. Nah, lumbung uang ini terus harus diprotek, dan ada banyak hal yang tadi sudah di-sharingkan dari BRI, apa yang sudah dilakukan oleh BRI. Saya melihat itu sesuatu yang sangat positif dan ada kerjasama ya di antara Bank Himbara tadi disebutkan, itu sesuatu yang sangat positif. Jadi kita melihat buat Indonesia, cybersecurity saat ini sudah menjadi satu hot topic yang harus diimplement oleh semua perbankan dan juga yang non perbankan, karena digitalisasi ini sudah di depan mata kita, semua sudah kita melakukan, dan yang namanya cybersecurity adalah sesuatu yang mutlak. Jadi tadi juga sudah disebutkan tentang people, proses, dan juga technologies. Berharap bahwa setiap dari kita bisa menangkap semua intisari dari pembicaraan ini. Juga tadi ada satu pertanyaan yang saya lihat sempat ditanyakan, apa sih keuntungan kalau misalkan bergabung bersama dengan Acer untuk yang cybersecurity ya, tadi salah satu pertanyaan itu. Nah, Pak Muharto tadi menjelaskan tentang sharing intelligence. Dan sharing intelligence ada sesuatu yang boleh dikatakan salah satu kunci utama untuk kita mempunyai cybersecurity yang baik. Karena apa? Karena apa yang kejadian di tempat lain, kalau kita udah tahu duluan, kita bisa protect diri dengan baik. Nah, di tempatnya Acer, ya kami juga mempunyai sharing intelligence itu. Karena di Taiwan seperti yang tadi saya sebutkan, kami mempunyai SOC yang sudah lama di situ. Perbankan, government body melakukan SOC mereka di tempatnya kami. Sehingga setiap bulan lebih dari 150 billion logs itu kita punya. Ini adalah satu intelligence yang bisa di-share. Itu satu. Kedua, ada alliances. Karena Acer Cybersecurity ada di Taiwan, ada juga di Thailand, ya Taiwan, Thailand, saat ini ada di Indonesia. Tiga ini juga sharing intelligence. Artinya apa yang kejadian di Taiwan, 150 miliar log itu bisa juga kita lihat di sini. Apa yang kejadian di Thailand bisa juga kita lihat di sini. Nah, ini is a very important key factor yang saya ingin share ke kita semua, bahwa waktu bergabung dengan Acer Cybersecurity ini adalah salah satu keuntungan. Keuntungan kedua adalah skill yang sudah ada ini ataupun experience yang sudah ada ini adalah di multi countries dan di levelnya regional bahkan worldwide. Ya, jadi nggak cuma lihat di satu negara, tapi kita sudah di beberapa negara dan mempunyai pengalaman untuk menghadapi cyber attack ini. Apalagi kalau kita tahu bahwa ya Taiwan salah satu tempat yang hot zone kalau kita sebut untuk yang cyber security attack, karena dia nggak ke kiri, dia nggak ke kanan ya, ada blok US, ada blok China, nah dia kebetulan nggak di sana. Jadi ini menjadi salah satu tempat yang memang paling banyak terjadi akhirnya pertemuan dari attack itu, dan ini bisa
solve ataupun bisa di-serve dengan baik oleh Acer Cybersecurity. Nah, ini beberapa hal yang menjadi keuntungan kalau melakukan partnership dengan Acer, ya, menjawab pertanyaan dari salah satu penanya tadi. Akhir kata, terima kasih untuk semua yang sudah boleh mengikuti acara ini. Cybersecurity is a very hot topic, dan yuk kita tingkatkan cyber hygiene ya untuk setiap dari kita. Sebagai pengguna pribadi, cyber hygiene menjadi sesuatu yang penting. FSI, bank boleh melakukan semua cyber security dengan baik, tapi kembali, kalau kita sebagai pengguna cyber hygiene kita nggak bagus, PIN ATM kita kasih orang lain dan lain-lain, wah itu juga mau sebagus apapun bank melakukan proteksi, tetap aja akan bocor ya, karena ada indisiplin di tempatnya kita. Jadi saya mengajak, yuk dua belah pihak tetap kita bekerja sama. Quote perkataan ataupun komen dari Mbak Savitri, it takes two to tango. Ya, baik dari penyedia maupun dari kita pribadi, yuk kita kerja sama. Sekali lagi terima kasih untuk semua, terima kasih Pak Muharto, Mbak Savitri, thanks a lot for the support, and thank you untuk semua peserta. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Selamat sore, terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Mbak Savitri ya, silakan. Terima kasih Pak Herbert. Bapak dan Ibu semuanya, demikian diskusi kita hari ini. Saya kembalikan ke MC Mbak Francisca Maya. Baik, terima kasih Ibu Savitri dan tentunya pembicara di acara Acer Cyber Talk semuanya. Terima kasih ke Pak Herbert, juga terima kasih ke Pak Muharto, karena kita belajar banyak tentunya hari ini ya Pak ya. Sebelum saya berpamitan, sebentar lagi di layar akan muncul polling. Mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi polling tersebut. Mari silahkan host. Oke, sudah ya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi polling Acer Cyber Talk kali ini. Semoga hasilnya akan berguna untuk apa lagi yang akan kita bahas nantinya di depan sana. Acer juga memberikan eksklusif merchandise kepada 20 peserta pertama yang telah melakukan registrasi di acara ini. Nama peserta akan segera tampil di layar Anda, dan kami akan menghubungi melalui email untuk proses penyerahan hadiah. Mari silakan. Oke. Ya. Untuk materi presentasi yang telah tadi dipaparkan dengan baik oleh Pak Muharto maupun oleh Pak Herbert akan dapat diunduh melalui scan barcode yang ada di layar komputer maupun handphone Anda. Ini tinggal difoto saja dengan kamera dari ponsel, kemudian akan keluar link dan bisa langsung diunduh di sana. Oke. Juga nanti itu linknya juga akan ada di email yang akan dikirimkan juga ke peserta setelah acara ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada para panelis, moderator, dan tentunya peserta yang luar biasa sekali hari ini. Lebih dari 300 orang yang hadir.
Dan akhir kata, saya Francisca Maya berharap para peserta webinar dapat mengambil manfaat dari acara hari ini. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Stay healthy, stay safe. Sampai jumpa. Terima kasih.